Baik, Bapak-bapak, kaum muslimin, ibu-ibu, rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Bapak-bapak, ibu, jamaah salat subuh, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengawali taklim kita pada subuh ini dengan memantapkan kembali bacaan surah Al-Fatihah dari sisi cara membacanya, dan yang kedua dari sisi pemahamannya. Insya Allah ini akan mendorong kita untuk bisa mengamalkan pesan-pesan yang terkandung di dalam surat ini. Sudah siap semuanya? Bapak-bapak siap? Mantepin ya. Silakan ikuti di belakang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, Bapak-bapak, hari ini supaya bahasan kita kontekstual sesuai dengan konteks kehidupan kita saat ini, bulan ke depan, maka temanya mengambil seputar ibadah puasa. Bapak-bapak, berbicara mengenai ibadah puasa, kira-kira ada tidak hubungannya dengan surat Al-Fatihah? Ada? Ada ya? Benar? Yakin? Baik. Dari mana? Di mana hubungannya? Ya? Oke. Iya karena bulu. Masih ada? Ya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya. Masih ada? Masih ada enggak? Masih ada ya? Masih ada ya? Masih. Semua ayat ini terkait dengan ibadah puasa. Puasa ini terkait dengan semua ayat ini. Kita lihat sekarang. Bapak-bapak ya. Supaya insya Allah nih puasa kita makin mantap nih. Bapak-bapak orang-orang soleh ya. Ibu-ibu yang soleh-soleh mudah-mudahan puasanya makin mantap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu sederhananya begitu ya bahasa Indonesia. Kemahakasihan dan kemahasayangan Allah kepada kita sebagai hamba. Gitu ya. Diwujudkan dengan berbagai macam nikmat. Kebutuhan manusia. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ibadah puasa. Jadi ibadah puasa itu bukan beban ya. Itu adalah wujud rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu. Sebab nanti kita lihat seperti apa manfaatnya ibadah puasa. Gitu kan? Efeknya buat kehidupan kita seperti apa? Ternyata nanti kita bisa temukan tuh hasil riset daripada para ahli, begitu ya, bahwa ibadah puasa itu memang sesuatu yang sangat amat dibutuhkan oleh manusia. Jadi sebenarnya bukan hanya ibadah puasa, semua bentuk perintah dan larangan Allah itu karena Allah cinta dan kasih sama manusia. Betul ya? Oke, alhamdulillahirabbil alamin artinya segala puji, semua bentuk puja dan puji. Kata Pak Ustadz Sanui ini, alnya itu adalah al lil istighraq. Jadi al yang maknanya mencakup semua puja, segala puja dan puji. Karena hanya Allah yang berhak untuk ini. Lillahi, li-nya lil ikhtisas,
hanya khusus untuk Allah saja. Karena dialah yang paling berhak untuk mendapatkan segala puja dan puji. Rabbil alamin. Apa Rabbil alamin? Ya. Nah, kalau kita mengartikannya Tuhan ya. Tuhan semesta alam kita ya. Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam gitu ya. Ya, jadi maknanya simpel gitu ya. Tuhan sekalian alam. Rob itu artinya yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur, yang memiliki, yang mengurus gitu ya. Semuanya itu adalah wewenang Allah. Apa hubungannya dengan ibadah puasa? Nah, kita kemarin sudah singgung nih. Sudah singgung. Kita sebagai makhluk produk. Ini produk ya. Kita sebagai produk kan yang memproduksi siapa? Allah. Khaliqnya adalah Allah. Nah, kita singgung dulu waktu dulu ya bahwa karena Allah adalah produk, tentu saja sangat amat mengenal Allah. Allah adalah produsen, tentu saja sangat amat kenal yang namanya produk. Allah sangat kenal kita. Kita sendiri tidak kenal diri sendiri. Betul? Memang kita kenal diri sendiri. Coba Bapak itu, rambut Bapak yang dibawa dari kecil sampai sekarang ada berapa? Kita kenal ya. Terus memang Bapak-bapak pernah melihat berapa ukuran jantung Bapak-bapak? Itu kan? Memang pernah kita tahu seperti apa peredaran darah di dalam diri kita. Kita sendiri terhadap diri kita nggak pernah. Betul? Nah, Allah itu sebagai Rob sangat kenal. Nah, Bapak-Bapak saudara-saudara, Allah yang sangat mengenal kita ini, kebutuhan kita apa, keperluan kita apa, begitu ya. Maka yang Rahman dan Rahim ini kemudian memberikan nikmat kepada kita. Puasa kamu, puasa. Karena puasa itu adalah kebutuhan kalian sebagai makhluk. Gitu ya. Jadi bukan beban. Puasa itu bukan, tidak ada ibadah itu yang sifatnya beban. Cuma karena kita menanggapinya ya, atau memahaminya mungkin kurang komprehensif gitu ya, sehingga kalau disuruh sholat, pahit amat sholat nih, gitu ya. Tapi kalau jamaah ini mah enggak ya, jamaah muhajirin mah kalau kita dipanggil sholat rasanya manis, betul? Betul nggak Pak? Manis apa enggak kalau sholat? Apa awan gitu? Enggak ya, sholat manis gitu ya. Puasa manis apa pahit? Halo. Ya, semua ibadah itu sebenarnya itu manis. Makanya ada istilah merasakan manisnya iman. Kalau jamaah muhajirin mah kelihatannya sudah merasa manis semua ya. Betul. Urusan agama itu semuanya manis gitu ya. Keren ya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut nih. Jadi karena Allah sangat tahu tentang kita sebagai produk, Allah berusaha, nih, aku kasih nih nikmat puasa, karena kamu butuh itu. Yang butuh bukan Allah ya. Oke. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim diulangi lagi. Padahal sudah ada pada ayat pertama. Betul. Ini mungkin pertama untuk menjawab orang-orang yang ragu. Allah ini mengurus kita, mengatur kita, mengelola kita, begitu ya. Mengelola kita di antaranya dengan cara ibadah puasa. Jangan-jangan ada orang berpikir, oh Allah ini enak amat ya, nyuruh kita sholat, nyuruh kita puasa, nyuruh kita zakat, emang enak tuh. Gitu ya. Makanya sering kita dengar, aduh kalau urusan ibadah rasanya pahit dah gitu ya. Suruh sholat pahit, suruh puasa pahit, suruh zakat pahit, semuanya pahit rasanya, gitu ya, betul.
Nah, Allah jelaskan kembali, jangan lupa itu nikmat semuanya karena aku adalah Rahman dan Rahim. Sebagai produser aku adalah Rahman dan Rahim. Itu nikmat semuanya. Clear ya? Kemudian Maliki, apa kira-kira nih hubungannya dengan puasa nih? Nah, jadi efeknya yang dahsyat daripada ibadah puasa dan ibadah yang lain itu bukan hanya kita rasakan di dunia saja, tapi nanti terbawa ke akhirat. Begitu ya. Makanya itu dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak dijelaskan terkait dengan urusan ibadah puasa. Umpamanya ibadah puasa yang kita lakukan nanti akan memberikan syafaat kepada pelakunya di akhirat. Gitu ya. Oke. Nah, Bapak-bapak. Nih. Pak Denny ada Pak Denny? Mana Pak Denny? Ya. Nggak ada ya? Mana Pak Denny? Nggak ada. Mana? Ya, di atas. Ya, ini saya belajar dari beliau nih. Belajar dari beliau. Ini ada buku yang sangat bagus ya, tulisan bagus ini. Jadi untuk lebih memperjelas konsep, maka ayat pertama sampai ayat keempat itu di sini Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Dan jangan lupa nih ya, kita membaca ini berpuluh-puluh kali. Masa iya sih? Umpamanya ada yang bilang, saya ini Jokowi. Gitu ya. Saya ini Jokowi. Sehari, semalam 17 kali. Saya ini Jokowi. 17 kali. Saya semalam masa nggak kenal-kenal. Gitu kan ya? Betul. Kata Pak Jokowi, saya ini presiden kamu. Saya ini presiden kamu. 17 kali. Saya masa nggak kenal-kenal. Gitu ya. Nah, ternyata memang walaupun kita banyak baca ini, tapi masih banyak orang yang belum mengenal. Ya, betul. Kenapa begitu? Kenapa, Pak? Masalahnya mungkin waktu membacanya sambil ngantuk gitu ya. Sambil tidak fokus. Atau mungkin tidak ada niatan untuk mengenal Fatihah lebih baik. Al-Fatihah itu kata-katanya ada berapa? Vocabnya ada berapa? Ayatnya kan 7. Vocabnya berapa? Mufradatnya, kata-katanya. Ingetin ya, ini supaya inget nih. Ayatnya berapa? 7. Kata-katanya mengingatkan kita kepada isyarat Rasulullah bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-20. Nah, ingat itu ya. Ingat ya, biar nyambung ya. Oke. Cuma 27 aja kok kata-katanya. Bismi, satu, ismi, 2. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian Allah, Rabb, Alamin. Cuma 27 gitu ya. Nah, kalau umpamanya nih kaum muslimin nih semua mau umpamanya ya mengetahui minimal kata-katanya, apalagi kalau umpamanya kita ukurnya sampai lanjut sampai tua gitu. Saya tidak hanya pengen mengetahui kata-katanya saya ingin mengetahui ini lebih dalam lagi, gitu ya. Kan banyak itu literatur buku-buku yang bisa kita baca. Nah, kalau ini terus-menerus dimantapkan, maka hasilnya ini nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ibadahnya ini sambil terasa manis ya. Walaupun belum manis, kita manis-manisin aja ya. Walaupun belum terasa manis nih, kita manis-manisin aja dah. Gitu ya. Manis, ibadah juga manis.
Karena ibadah itu maknanya bukan hanya tunduk patuh, tapi disertai dengan rasa bahagia, rasa sayang, cinta kepada Allah. Kenapa begitu? Karena Allah Rahman dan Rahim, harus kita balas cinta kasih sayang Allah. Gitu ya? Oke, clear ya? Clear nih? Apanya yang clear? Yang clear apanya? Ya pokoknya itulah gitu ya. Baik. Itu hubungan antara Al-Fatihah dengan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Semuanya begitu. Ya, bahwa ibadah itu semuanya adalah sebagai wujud rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Bapak-bapak, musyawarahullah, kita lanjut nih. Ini mau udah ya. Kemarin udah ada ini ya. Kegiatan tahrib udah ada ya. Udah ada ya. Kita lanjut saja. Tarhib. Nah, ini makanya bapak-bapak nih ketika datang bulan Ramadan mengatakan marhaban ya Ramadan. Gitu ya? Betul. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Ketika mengatakan marhaban tentu saja hati kita sangat ceria. Itu ya. Pak Ustadz Sanui hatinya ada berapa? Pak Ustadz hatinya ada berapa? Hati Pak Ustadz Sanui ada berapa? Satu ya? Betul. Pernah lihat enggak? Nah, ya, enggak pernah lihat ya. Nah, baik. Ini kita gambarkan tiga, seolah-olah hati kita ini berbunga-bunga, kayak bunga di bank, gitu ya. Jadi hatinya banyak yang berbunga-bunga. Kenapa? Karena begitu bahagianya kedatangan bulan Ramadan. Marhaban. Ketika mengatakan marhaban, kata Pak Ustadz Sanui, marhaban itu asalnya dikata rohba. Rohba itu artinya luas bumi. Jadi ketika mengatakan marhaba, bukan malah hatinya sempit, hatinya dongkol, hatinya berat. Berat amat urusan bukan. Tapi hatinya seluas bumi ini. Karena begitu paham Ramadan itu seperti apa. Gitu ya. Oh, berarti kita perlu ilmunya tentang Ramadan dan puasanya itu. Supaya kita mengatakan marhaban, betul-betul marhaban. Bukan selamat datang, tapi tangannya kepel. Kepelin. Selamat datang. Ada yang bilang begitu? Ada? Ada ya. Selamat datang. Langsung kesel. Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Ini gambaran. Ini gambaran bahwa bulan Ramadan adalah syahrul khair, bulan kebaikan dan bulan ampunan. Makanya masjid juga menjadi sangat cerah. Kayak masjid Al-Muhajirin. Kenapa masjidnya menjadi cerah? Karena jamaahnya cerah, manis. Jamaahnya cerah semua. Karena begitu gembiranya dengan bulan Ramadan. Ini luar biasa ya. Marhaban ya Ramadan, syahrul khair wal bulan kebaikan dan bulan ampunan. Oke, baik ya. Baik Bapak-bapak, lanjut. Sekarang kita akan melihat kedalaman makna ayat yang pertama saja. Waktunya terbatas. Kita akan melihat kedalaman makna dari ayat yang pertama yang menjadi dasar hukum dari ibadah puasa. Baik. Ayat yang selalu kita baca, insya Allah semuanya sudah hafal ya. Ayat berapa nih? Ayat berapa? Al-Baqarah ayat berapa? 183. Gitu ya. Ya ayyuhallazina amanu, itu keywordnya yang pertama. Kutiba alaikumusiyam, keywordnya yang kedua. Kemudian tatabun, keywordnya yang ketiga. Kalau kama kutiba alaikumusiyam itu bukan keywordnya. Itu untuk meyakinkan dan mengukuhkan. Nanti kita singgung. Nah, Bapak-bapak, coba kita lihat di sini. Keyword yang pertama
iman. Nah, jangan main-main dengan iman ya. Iman harganya biasa diukur? Enggak ya? Dulu sudah kita pernah bahas itu, harga iman itu tidak bisa dibeli dengan kekayaan bapak-bapak yang jumlahnya sebesar bumi ini terbuat dari emas. Bapak-bapak punya harta nih. Harta bapak-bapak banyak kan ya? Hartanya itu seperti bumi global seperti bumi. Globulnya bukan dari tanah, tapi dari emas semua. Bayangin, ya. Globulnya jadi globul emas. Itu harta kita semuanya. Pokoknya ya. Ketika akan ditukar dengan iman, itu tidak ada artinya apa-apa. Nah, bapak-bapak, coba kita lihat ya iman. Iman ya. Kemudian yang kedua, puasa. Yang kedua, puasa sudah kita singgung tadi. Ini adalah kado dari Allah yang sangat berharga buat kita. Wujud dari sifat rahman dan rahimnya Allah kepada kita. Tatakun ini adalah targetnya. Target ibadah puasa ya ini. Betul. Ya. Target puasa ibadah adalah tatakun. Jadi keyword ini harus kita pegang terus tuh. Amanu, betul-betul pertahankan, mantapkan terus, kokohkan iman karena bahasan luar biasa. Yang kedua, siap puasa. Kita ingat itu adalah rahmat dari Allah, wujud cinta Allah yang tentunya harus kita respon dengan rasa bahagia, marhaban. Kemudian yang ketiga, targetnya adalah takwa. Kalau targetnya takwa, gampang apa susah? Pak, puasa ini targetnya takwa, gampang apa susah? Susah ya. Susah ya. Kalau tidak makan minum siang mah gampang ya. Gampang. Gampang lah. Kalau nggak makan minum, nggak makan siang itu mah gampang targetnya ya. Anak kecil aja malah nggak mau makan, nggak mau minum. Kecil itu. Ya. Masa kita cuma nahan apa? Nahan makan dan minum siang doang ya. Gampang itu mah. Targetnya ini nih. Oke. Baik, lanjut ya. Karena targetnya begitu hebat, ibadah begitu penting, maka kita lihat redaksinya. Kedalaman redaksi ibadah puasa. Kita lihat Bapak-bapak ya. Ya ayyuhallazina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman. Ini yang menyeru siapa nih? Allah. Yang diseru siapa? Orang beriman. Kita termasuk tidak? Berarti termasuk ya. Betul. Sahabat Ibnu Mas'ud, dia mengajarkan kita. Apa katanya? Idza ma sami'tallahu azza wa jalla yaqul, kalau Anda mendengar Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, gitu ya. Maka apa katanya? Fa'arifhu sam'aka. Dengerin yang benar. Dengerin. Respon yang benar. Ya, fokus. Begitu ya. Kita kira-kiranya kalau ada orang yang membaca ya ayyuhallazina amanu, gimana respon kita? Kalau biasa-biasa aja, apa tuh sangat dahsyat. Biasa-biasa aja ya. Nah, kalau orang-orang muhajir juga, sebelum orang baca aja kita sudah merespon, gitu ya. Oke, saking hebatnya. Nah, nih, dengerin kata Ibu Mas'ud. Kenapa? Karena kalau Allah sudah mengatakan ya ayyuhallazina amanu,
itu nanti di belakang hanya ada dua hal yang akan disampaikan. Berapa hal, Pak? Dua hal. Hal yang pertama, khairun ya'muru bihi. Khair, kebaikan, rahmat, nikmat yang Allah akan sampaikan, yang Allah perintahkan untuk dilakukan. Dalam ayat ini, khairnya apa? Halo. Dalam ayat ini, yang dimaksud khair apa? Ya puasa itu. Puasa. Jadi puasa itu adalah khair. Khair artinya apa? Baik kan? Baik, manfaat, berguna. Khair itu kemuliaan, ya, keluhuran. Khair. Nah, jadi ibadah puasa ini itu khair. Makanya kita ulang tadi. Kalau jamaah al-muhajirin ketika ada bunyi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, waduh, betul-betul fokus mendengarkannya. Mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar ya Allah dan kami siap ya Allah. Kenapa? Karena Engkau akan memberi kepada kami sebuah kebaikan, yaitu ibadah puasa. Au syarrun, atau nanti ada perbuatan buruk yang berakibat buruk yang Allah akan larang. Setelah ya ayyuhallazina amanu. Toh. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil lu kita tuh. Wow. Biar fokus. Bilang lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sifat apa itu? Munafik kan? Nah, jadi munafik itu adalah syarrun, kejahatan yang berakibat keburukan. Makanya dipanggil dulu tuh oleh Allah supaya fokus. Dengerin nih, jangan sekali-kali menjadi orang yang munafik. Begitu ya? Oke, baik. Bapak-bapak, lanjut. Nih. Ya ayuha, tadi artinya apa? Ya ayuha. Hai. Bapak-bapak ini kata ya ayuha itu adalah badalun. Badal itu artinya pengganti. Min ad'u, pengganti dari kata ad'u. Apa artinya? Aku panggil. Jadi serius banget redaksi ini. Allah meredaksikan ayat ini itu mengandung bobot yang luar biasa. Kita dipanggil sama Allah. Jawaban kita apa kalau dipanggil sama Allah? Sami'na wa ata'na, bukan malah melengos. Nah, ini ada orang yang bulan puasa melengos. Itu berarti ketika dipanggil sama Allah bukannya nyamperin malah kabur gitu ya. Ada orang suruh sholat dipanggil sama Allah, bukannya nyamperin malah kabur gitu ya, betul ya. Ada orang dibilang jangan sekali-kali menjadi orang yang munafik, malah jadi orang tukang pembohong namanya gitu ya. Itu namanya ketika Allah dia tidak nyamperin, malah menjauh, padahal Allah memanggilnya. Kenapa memanggilnya? Karena ada persoalan besar yang Allah berikan kepada kita, rahmatnya yang agung yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita perhatikan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Sini kamu sini, dipanggil-panggil sama Allah. Makanya begini Pak, dalam hadis itu, ketika datang bulan Ramadan, maka Allah menugasi seorang malaikat. Dari awal Ramadan itu, malaikat itu manggil-manggil. Wa yunadi fihi malak. Kali Ramadan, bapak-bapak pernah enggak mendengar panggilan malaikat di bulan Ramadan? Pernah? Pernah dengar suara malaikat enggak manggil-manggil? Enggak ya? Enggak. Enggak pernah ya. Tapi percaya enggak? Kenapa percaya?
Yang menyampaikannya Rasulullah. Jadi Pak Agus, kenapa Pak Agus selalu dipercaya orang? Karena Pak Agus orangnya terpercaya, gitu ya, tidak pernah berdusta. Selama hidupnya tidak pernah ditemukan kasus berdusta, gitu ya. Makanya dipercaya. Nah, Rasulullah itu al-amin. Tidak pernah dalam sejarah kehidupan beliau ditemukan sebuah kebohongan. Makanya apa yang beliau katakan, orang percaya. Nah, kita semua orang mukmin percaya. Jadi pada setiap malam itu malaikat manggil-manggil, ya bagial khair, wahai para pencari kebaikan. Dipanggil kita tuh, wahai para pencari khair, pencari kebaikan, pencari kemuliaan, pencari keluhuran, pencari manfaat-manfaat, gitu ya. Apa kata malaikat? Abushir, bahagialah kalian. Bahagialah kalian. Kenapa? Karena bulan ini Allah memberikan khair buat kalian. Gitu ya. Wa ya baghiyasyarri, wahai pencari keburukan, pencari kejelekan. Aqsir, stop, sudah stop. Stop bulan ini. Karena bulan ini adalah bulan ampunan. Manfaatkan yang baik. Setiap malam itu hatta yanqadiya ar-Ramadan, sehingga bulan Ramadan selesai. Baru tugas malaikat selesai. Masya Allah. Ya, makanya kan dalam ayat tadi dipanggil oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu. Nah, baik. Berikutnya, Allah Bapak Allah, ini kedalaman redaksi ayat ini yang mudah-mudahan membantu kita lebih mantap beribadah puasanya. Kata ya itu tadi artinya apa ya? Wahaya. Ini kan kata seru ya. Betul. Dalam bahasa ini kan kata seru ya, kata panggil. Dalam bahasa Arab itu ada dua. Kata panggilan untuk jarak dekat, kata panggilan untuk jarak jauh. Ya, itu termasuk kata panggilan untuk jarak jauh. Orang jauh, kita panggil hai, ya. Nah, kata ini, kata Pak Dedi, di Inggris itu, kalau orang memanggil dari kalangan bangsawan, dia panggil hai. Hai itu adalah kata seru, kata panggilan untuk para bangsawan. Tapi kalau dia memanggil orang kelas biasa, layman, ya, orang jalan, itu panggilnya woi, gitu ya. Panggilnya woi gitu, bukan hai, tapi woi gitu ya. Nah, Al-Quran tidak begitu. Dia samain semuanya, gitu ya. Yaitu memberikan makna begini. Yang memanggil siapa nih? Halo? Dalam ayat ini siapa yang memanggil siapa? Allah. Yang dipanggil siapa? Kita kan. Itu seolah-olah mengisyaratkan bahwa kita ini jauh. Nida al-ba'id. Bahwa kita ini syai'un min bu'dinal bu'di. Bahwa kita ini jauh dari Allah. Ketika dia panggil ya, kita ini dipanggil dari jarak jauh. Seolah-olah kita jauh. Bukan dekat dari Allah. Bukan taqarrub, bukan jauh. Loh, kok begitu? Masalahnya kenapa nih? Harus curiga kita. Kenapa kita dipanggil ya? Gitu ya. Yang artinya jaraknya jauh. Kenapa begitu? Karena kita ini memang berada dalam jarak jauh disebabkan karena maksiat dan dosa. Kira-kira bapak-bapak merasa banyak maksiat dosa apa tidak? Halo, bapak-bapak banyak dosa apa enggak? Kalau kata Jamal Muhajirin, enggak, saya mau orang suci, ya, enggak punya dosa. Ya lihat, itu patut. Jadi kita ini jauh. Nah, saya mau nanya, bapak-bapak, kalau kita jauh dari Allah, kira-kira hidup kita bahaya apa selamat? Ayo, nih, coba nih. Kita jauh dari Allah nih. Hidup kita ini bahaya apa selamat? Bahaya. Hidup kita ini kacau apa tertib? Selamat apa bahaya?
bahagia apa sengsara. Itu pasti. Itu kan. Kemudian kalau kita ini sengsara, kita ini kacau, kita ini acak-acakan, kita ini susah, kita ini belangsang, kira-kira Allah ridho enggak? Ayo, Allah ridho enggak nih? Lihat bismillah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ridho tidak? Enggak. Allah tidak ridho kalau melihat hambanya ini nyungsep. Enggak. Ya, bukan malah disyukurin gitu ya. Makanya begini, makanya begini Pak. Dari situ ajarannya, ketika kita melihat orang sengsara, jangan ditepokin. Karena Allah tidak pernah begitu. Tapi bagaimana? Lihat ayat ini. Ayat ini ya. Jangan begitu. Kamu jangan jauh-jauh. Bahaya kamu. Sini dekat lagi sini. Nih, aku kasih nih puasa. Aku kasih puasa nih. Ibadah yang lain sama tuh ya. Makanya Pak Deddy mengatakan ibadah itu adalah taqarrub. Apanya taqarrub? Mendekatkan diri kan? Semua ibadah taqarrub. Nah, ibadah puasa ini adalah bentuk taqarrub. Karena dengan taqarrubnya kita kepada Allah, maka kehidupan kita menjadi selamat. Betul? Menjadi bahagia, menjadi damai, menjadi teratur. Jadi Allah dengan mewajibkan kita beribadah puasa itu untuk menarik kembali supaya dekat dengan Allah. Gitu ya. Jadi salah kalau orang mengatakan, waduh puasa lagi capek. Betul? Pahit nih puasanya, pahit. Pahit puasa ini. Lemas gitu ya, nggak produktif gitu ya. Itu berarti belum paham. Tuh saya kemarin waktu di jalan siang-siang itu di pinggir jalan masih ada aja yang kopi ngerokok segala itu. Ngerokok saya di kopi enggak sama sekali berasa dosa. Ya. Waduh. Mudah-mudahan bukan orang Islam ya. Mudah-mudahan. Baik. Clear nih? Clear. Jadi dalam sekali maknanya ya. Nah, Bapak-bapak, muslim rahimakumullah, kita lanjut saja. Karena tadi kita sudah paham bahwa ibadah puasa itu adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ini tadi itu bukan kewennya. Ini hanya ingin menekankan kepada kita, jangan lupa ibadah puasa itu bukan beban. Bukan menyusahkan, bukan. Itu kebutuhan kamu. Makanya terus diwajibkan kepada bukan hanya kalian, kepada orang-orang sebelum kalian. Nih kita lihat. Kita lihat nih Pak nih. Halo, Bapak halo. Jadi gini ya. Tapi Bapak-bapak kalau sudah mendengar kata puasa Nabi Daud, selesai sebenarnya. Puasa Nabi Daud. Nabi Daud itu hidupnya sebelum Nabi Musa apa setelah Nabi Musa? Nabi Musa dulu apa Nabi Daud dulu? Nabi? Ya benar nih. Nabi siapa dulu? Nabi Musa dulu. Ya, Nabi Musa dulu. Nabi Musa itu seniornya. Ya. Nah, tapi Bapak-bapak kalau baca lagi sejarah, itu puasa 10 Asyura terkait dengan apa? Terkait dengan rasa syukur Nabi Musa setelah beliau terselamatkan dari Fir'aun. Ya. Nah, kemudian dilakukanlah kaum muslimin. Oh, ternyata dari situ saja kita sudah bisa paham bahwa puasa itu sudah diwajibkan kepada generasi dulu nih. Pas saya lihat-lihat ya. Tapi kalau ini kita ambil dari
Ini nih dari bukunya Dr. Bilal Philip, The True Message of Jesus Christ. Ini seorang mu'alaf. Seorang mu'alaf. Orang mu'alaf aja semangat itu nulis ya, nulis semangat menebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Mu'alaf itu loh. Kita mu'alaf bukan? Halo. Kita bukan mu'alaf kan ya? Bukan ya? Ya. Kalau penuhi Islam babaheula. Islam apa? Islam dari babaheula ya. Islam dari babaheula ya. Iya. Nah, ini beliau ini kemudian berbicara ya. Ini judulnya ya, sorry ya, judulnya ini. Misi yang sebenarnya daripada Nabi Isa. Kan ini salah dipahami atau dipelencengkan atau disesatkan oleh orang-orang lain, ya gitu kan? Yang mengakui bahwa Isa itu bukan Nabi, dia adalah Tuhan gitu ya. Nah, kemudian beliau menulis, ini nih misi yang sebenarnya dari Yesus Christ, dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian beliau bicara, tuh lihat, Nabi Isa itu puasa. Nabi Isa puasa. Mana itu? Nih katanya nih. Ya. Ini menurut the Gospels, menurut Alkitab, Perjanjian Baru, Injil Matius. Injil Matius itu Injil yang pertama ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan. Nah, Injil Matius itu yang 4 itu adalah pasalnya. Kemudian yang 2 itu adalah ayatnya. Dan dia puasa 40 hari, 40 malam. Pertanyaannya, perlukah Tuhan puasa? Gitu kan? Besar nih. Dan setelah dia puasa 40 hari, 40 malam, maka dia lapar. Bisakah Tuhan lapar? Enggak bisa. Berarti bukan Tuhan, gitu ya. Perlukah Tuhan berpuasa? Jawabannya, ya enggak. Kalau enggak, berarti karena dia puasa, berarti bukan Tuhan. Ini dikutip. Kemudian Nabi Nabi Musa. Nabi Musa ini ya di dalam kitab Exodus. Kitab Exodus itu kitab yang kedua. Kitab yang kedua dari apa yang mereka sebut sebagai Perjanjian Lama Taurat. Yang pertama adalah Genesis, yang kedua yaitu Exodus ya, yang ketiga Leviticus, kitab hukum ya. Nah, kitab yang kedua ini Exodus, apanya Exodus? Hah? Keluar ya. Keluar. Kenapa kitab ini namanya Exodus? Yaitu menceritakan tentang keluarnya Nabi Musa dari mana? Mesir. Nah, di dalam pasal 3428 maka begini. Dalam Perjanjian Lama kitab Exodus. Dan dia, maksudnya Musa, berada di sana. Di sana di mana? Di Tur Sinai. Ketika Allah memanggil Nabi Musa selama 40 hari bermunajat Nabi Musa di Tur Sinai. Di saat itu ya, di saat itu Nabi Musa enggak makan roti, juga enggak minum. Berapa lama? 40 hari. 1 hari. Kemudian diperkuat oleh ajaran kita sampai saat ini terkenal dengan ibadah puasanya Nabi Daud.
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, baik. Yang terakhir ya. Yang terakhir, Bapak-bapak rahimakumullah. Mari kita melihat. Kalau ini mau udah ya. Tingkatan puasa ini, kualitas puasa. Ada orang umum, ada orang khusus, ada orang istimewa. Kita masuk kemana nih kualitas puasa kita? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Yang mana Pak? Yang pertama, kedua, ketiga nih? Kira-kira. Maunya sih yang berapa? Wih, keren amat. Puasanya para nabi itu. Puasanya para penyakitnya ya, menurut telaahannya Imam Al-Ghazali, beliau kan tidak ngomong begitu saja, melalui istiqro, riset, survei begitu ya. Oh, ternyata kebanyakan gitu ya. Kebanyakan kaum muslimin itu puasanya hanya puasa ini doang, perut dan yang di bawah perut udah selesai. Begitu nggak? Bapak-bapak begitu nggak? Enggak ya? Enggak ya? Insya Allah enggak lah. Masa iya sih puasa 20 tahun kita masih begini aja gitu ya? Nah, tapi kata beliau ini penyakitnya kaum muslimin. Makanya yang namanya revolusi mental gagal. Justru banyak yang korupsi, 343 triliun menguap. Kenapa begitu? Karena revolusi mentalnya cuma ngomong doang, apa dasarnya? Gitu ya. Nah, Bapak-bapak, ini puasa. Kalau, nah ini. Kalau ini saja nih, sorry, kita udah sampai sini belum? Pak Nui. nih, itu apa puasanya? Tuh. Oh, berarti ini puasanya yang tadi mau udah selesai ya, udah selesai lah, ya. Itu udah enggak dipikir lagi. Itu mau otomatis pokoknya puasa perut dan yang di bawah perut. Diperluas pendengarannya, matanya, lidahnya, tangannya, kakinya, pokoknya semua anggota badan kita, suku tubuh kita puasain. Wah, kalau begini puasanya nih, ya contoh umpamanya, waliadi puasa tangan, enggak ambilnya, enggak secomot-comotnya. Ya, sekarang kan banyak orang yang secomot-comotnya, yang seambil-ambilnya. Kenapa? Kamu puasa enggak? Puasa di bulan Ramadan. Itu masalahnya. Puasanya hanya puasa apa tadi? Perut dan lima perut. Waduh, bapak-bapak ini. Makanya kembali lagi bapak-bapak. Kembali lagi. Sampai dipanggil dulu sama Allah. Ya ayyuhallazina amanu, sini kamu sini. Gitu kan? Betul. Sini kamu sini. Malaikat tuh bahasin, malaikat. Panggil tuh, panggilin. Ya bagian khair setiap malam. Kenapa? Karena puasa ini kalau saja dilakukan dengan paling tidak kelasnya kelas solid, beres nih urusan dunia ini. Urusan dunia beres. Apalagi kalau sudah pada tingkat, wah ini mah keren banget ini. Ya, puasanya para anbiya, para siddiqin, para muqarrabin. Apa itu? Yang 1, 2 selesai. Sekarang yang 3 pikirannya sama hatinya puasa. Wah, keren banget ya. Baik, Bapak-bapak, kita 5 menit lagi. Ini kenapa sih? Coba lihat mana tadi ya? Adanya di mana itu? Oh, di sini kali ini. Bapak-bapak, ini untuk meyakinkan kita ini. Tapi saya yakin, bapak-bapak sudah yakin ya, sudah sangat yakin. Tapi insya Allah ini akan menambah keyakinan kita bahwa ibadah puasa itu memang kebutuhan yang sangat mutlak buat kita sebagai manusia.
Makanya kata lihat kita di redaksinya. Oh ternyata para ahli pun bicaranya begitu. Ya. Mana itu ya? Ya. Ini Bang, kemarin saya udah bikin nih. Apa dulu? Lewat aja lah. Ini. Mana ya? Oh nih, Miracle of Fasting. Apa Pak? Jadi puasa itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Itu miracle. Apa miracle? Mukjizat. Puasa itu mukjizat. Bukan biasa-biasa saja. Saya tanya dulu sekarang. Quran mukjizat bukan? Itu mukjizat teragung dan abadi. Puasa adanya di mana? Di Al-Quran kan? Berarti puasa itu adalah, jadi jangan main-main dengan puasa. Gitu ya, betul ya. Tapi sayangnya tadi kata Imam Al-Ghazali, sayangnya mayoritas kaum muslimin puasanya hanya puasa perut dan di bawah. Jadi mukjizatnya dianggap enteng. Ya. Oke ya, nih Miracle of Ramadan. Ya, ini yang bicara. Nah, ini lihat kita lihat sini. Oh, ternyata puasa. Ini kelas awam. Bapak-bapak masuk kelas awam tidak? Tidak ya? Mudah-mudahan tidak ya. Ini kelas awam. Jadi dikatakan bukan hanya semata-mata fisik puasa. Bukan hanya tidak makan dan tidak minum. Bukan tidak makan dan tidak minum saja. Tapi kan tadi kayak puasa kelas 2, puasa kelas 3. Gitu ya. Puasa kelas 2 semua kujur badannya puasain. Ditambah kelas 3 hati dan pikirannya puasakan. Ini kalau sudah begitu maka lihat. Ini adalah hasil psychological. Jadi secara psikologis, nafsiyah, ruhaniyah itu akan mengalami revolusi yang sangat dahsyat. Jadi bapak-bapak kalau akan mendengung-dengungkan revolusi mental puasa, ya jangan malah puasanya dilarang-larang, ya. Tapi enggak, puasa makan dilarang ya. Yang dilarang apa? Buka bersamanya ya. Baik. Ya, jangan lupa itu. Yang kedua, physical. Nah, physical ya. Ini psychological, yang kedua physical. Para ahli kesehatan banyak bicara tentang manfaat daripada puasa terhadap fisik. Yang ketiga, sosial. Masyarakat. Makanya itu buka puasa itu termasuk manfaat sosialnya. Buka puasa itu bersama, ya, itu termasuk manfaat sosial. Coba bapak-bapak lihat, namanya di sini ada buka bersama ya. Di sini ada buka bersama nggak? Kapan itu? Ya, keren amat. Tapi cuma pengurus doang kali ya. Hah? Coba pas datang ke masjid, ada enggak yang mukanya merengut? Tahu merengut tahu? Apa Pak nih merengut? Mau keluar ada? Enggak ada. Di masjid di jalan aja sudah gembira banget itu. Mau datang ke sini, mau bertemu dengan teman-teman gitu ya. Kemudian mau iftar di sini ya. Kemudian kata Nabi kan begitu. Bahagia banget itu orang yang puasa, yaitu ketika dia berbuka dan ketika nanti bertemu dengan Allah. Karena puasa nanti akan menjadi syafaat buatnya. Itu bahagia benar. Semuanya bahagia. Yang satu bahagia, insya Allah yang lain ke bawah bahagia. Gitu kan? Nah makanya banyak yang
banyak yang tidak merespon itu. Ya, kenapa katanya buka puasa bersama dilarang-larang, ya. Emang semuanya bawa Pajero ke sini enggak? Bawa mobil apa tuh yang mahal? Bukan. Hah? Apa ya? Apa? Rubicon. Emang semuanya bawa Rubicon ke sini ke masjid? Enggak, jalan kaki kok. Gitu ya. Uangnya juga dari jamaah kan? Betul. Betul. Bukan boleh nyomotin dari Menteri Keuangan, bukan dari pajak, bukan ya. Nah, jadi bapak-bapak nih lihat tuh. Pokoknya kalau ingin revolusi mental, ingin revolusi rohani, ingin revolusi fisik, ibadah puasa. Tuh, lihat tuh. Ya. Saul tuh. Saul tahu. Ya, lihat tuh. Ya. Body and Saul to the spirit of the past. A spiritual self-purification method. Ini adalah metode cara Allah. Bapak halo. Kembali alhamdulillahirabbil. Apa artinya? Jadi Allah sudah kasih metodenya. Karena Allah tahu nih metode kamu nih untuk apa? Untuk mensucikan spiritual puasa. Metode Allah kasih, gitu ya. Allah ya. Baik, saya kira cukup waktunya ya. Insya Allah nanti pada pertemuannya akan datang kita lanjutin ya. Karena udah lewat dan udah lebaran nanti Pak ya. Ya nggak apa-apa ya. Lebaran ya. Baik, kesimpulannya Bapak saya mau kesimpulannya ya. Kesimpulannya tolong kembali ke surat Al-Fatihah. Ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ustadz tadi, Bapak Ustadz Imam kita tadi kan membaca Fatihahnya Syria. Betul. Tapi Bapak Ustadz yakin berpendapat bahwa Bismillah itu adalah ayat. Betul. Betul ya? Ya, cuma cara membacanya saja ketika sholat. Itu bagian dari khazanah fikih kaum muslim. Jangan suka ribut. Ya. Jadi saya kalau di sini tidak pakai kunut karena jamaahnya tidak pakai kunut. Tapi kalau tempatnya kunut, saya kunut. Gitu. Kayak siapa? Kayak Profesor Dr. Hamka. Jangan suka ribut. Ya, nih kita ributin bagaimana bikin pesawat terbang supaya kaum muslimin gampang pergi haji, gitu ya. Bagaimana nih kaum muslimin Indonesia yang pendidikannya itu 65% cuma tamat SD kelas 2 doang, itu ributin tuh, gitu ya. Terus bagaimana nih orang Indonesia yang 1%, orang Indonesia yang 99% itu kebagian tanah cuma 49%. Yang 1% orang itu punya tanah 59%. Ini ributin yang begini. Bagaimana supaya terjadi keadilan, gitu ya? Kalau yang begini mah nggak usah diributin, sudah selesai. Jadi dianggap sudah selesai aja, gitu ya. Oke, kesimpulannya bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sifat Allah kepada kita sebagai makhluknya semua, sangat rahman dan rahim kepada kita. Wujudnya diantaranya adalah Allah memberikan metode ibadah gitu ya. Betul. Kenapa Allah memberikan metode ibadah puasa? Karena Allah sebagai produser, kita produk. Allah sangat tahu. Ini metode buat kamu ini, metode buat kamu ini. Karena itu kita wajib mengucapkan alhamdulillahirabbil. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.